Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, tepat hari ini 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap sila yang terkandung di dalamnya memiliki nilai yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam bernegara. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Tanggal 1 Juni merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. 77 tahun silam, tepatnya 1 Juni 1945, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, menyampaikan pidato kali pertama mengenai konsep dan rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara merdeka. Awalnya, pidato disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi, sampai akhirnya mendapat sebutan lahirnya Pancasila dari mantan Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Rajiman Wedioningrat. Usai menyampaikan pidato, isi gagasan dari Soekarno mengenai dasar negara Indonesia diterima oleh para anggota BPUPKI dalam sidang pada 1 Juni 1945. Akhirnya, Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Terkait perjalanan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tidaklah semulus yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini. Berbagai peristiwa sejarah kelam menjadi warna yang ditorehkan oleh beberapa pihak untuk menggeser Pancasila sebagai dasar negara. Menyikapi masalah tersebut, Ketua DPD Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Provinsi Kepri, Samsul Bahrum, melihat sejauh ini penanaman Pancasila di masyarakat masih memerlukan spektrum yang lebih luas, dengan memetakan berbagai tatanan masyarakat agar nantinya ideologi bisa masuk dan diterima sejalan dengan kebutuhan dari generasi ke generasi. Ya, kalau saya lihat memang sudah dilakukan, tapi belum cukup. Jadi orang Inggris bilang enough is but not special. Apa istilahnya cukup tapi belum dijangkau terlalu jauh. Saya membutuhkan kami membutuhkan spektrum yang lebih luas yang masuk ke semua tataran dengan mengambil kelompok simpel saja, mereka yang berumur antara 8 dengan 3 tahun atau mereka yang berumur antara usia produktif 14 dengan usia yang agak transisional seumur 45 tahun misalnya. Nah, itu dipetakan. Pemetaan itu sebenarnya mudah juga. Kalau tidak mencari kesulitan dipetakan pertama pemetaan secara kelompok umur, berapa jumlah kelompok laki-laki, kelompok suku, kelompok agama, kelompok bidang pekerjaan, jenis kelamin. Kemudian setelah itu kita lakukan social basement, membuat satu pemetaan berdasarkan sosial. Nah, setelah itu baru kita menggunakan demand side approach. Demand side approach adalah apa sih yang mereka butuhkan, supaya kita bisa mensupply program sejalan dengan yang mereka butuhkan. Untuk itu kita harus memiliki database dulu tentang mereka. Database ini bisa didapat dari pemetaan catatan sipil, kependudukan, statistik, kemudian data-database yang dimiliki oleh Kesbangpol, bahkan database yang dimiliki oleh intelijen sekalipun bisa kita pakai. Sehingga kita tidak hanya mengambil kelompok moderat dan radikal, kelompok ekstremis dan non-ekstremis, mereka yang sedikit berbau sakral dengan berbau sekuler. Sekuler itu mereka lebih menempatkan urusan dunia pada akhirat. Yang sakral ini mereka lebih menempatkan urusan akhirat pada dunia. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa di balik itu baru kita masuk bagaimana sisi ideologi dalam perspektif agama, ideologi dalam perspektif ajaran-ajaran yang mereka yakini, walaupun belum tentu tertera dalam satu agama, tapi universal value. Seiring berkembangnya zaman,
mulai tumbuh pemikiran sebagian masyarakat yang berusaha membenturkan antara Pancasila dengan agama sebagai keyakinan. Untuk itu, Syamsul Bahrum menekankan bahwa hukum normatif keagamaan setiap masyarakat berpegang pada kitab suci masing-masing. Namun, ketika hukum normatif demokrasi, maka harus berpegang pada konstitusi negara. Dari perspektif DPD IKAL Provinsi Kepri, sejauh ini tidak pernah menemukan adanya benturan Pancasila dengan keyakinan. Karena menurutnya, Pancasila dengan agama adalah satu kesatuan. Kita pernah memiliki, yang saya lihat ya, dari perspektif kita tidak pernah melihat ada bentuk agama. Mau lahir yang mana dulu? Silakan saja secara formal. Pancasila mungkin lahir formal pada bulan Juni, agama lahir formal setelah ada yang Indonesia lahir pada saat itu, ada Nabi Muhammad lahir, sekarang ada orang Kristus, Buddha, Hindu, dan itu sekarang sifatnya global. Tapi Pancasila adalah sangat nasional. Oleh sebab itulah kita bicara nasional, kita bicara batasan yang pas. Agama bisa Indonesia bisa ada di Arab Saudi. Tidak. Mereka mempraktikkan ajaran yang sama, tapi dalam praktik pemerintahan tidak sama. Maka kerajaan kita presiden republik bisa gitu. Nah, oleh sebab itulah saya dalam studi-studi Lemhanas tidak pernah ada satu kajian yang membenturkan antara benturan ini. Yang ada adalah berada dalam satu kesatuan. Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Lukman Rifai menyampaikan bahwa ideologi Pancasila dalam perjalanan kelahirannya telah menyerap nilai-nilai substansi agama Islam. Menurutnya, dari kelima sila Pancasila tidak ada satupun nilai yang bertentangan dengan agama Islam. Bahkan, dari setiap sila Pancasila memiliki keselarasan dengan nilai-nilai agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama kita pastikan bahwa ideologi Pancasila itu dalam perjalanan kelahirannya itu juga menyerap terhadap nilai-nilai substansi ajaran Islam. Bahkan sebagian menyatakan bahwa Pancasila itu memang bukan agama dan sampai kapanpun Pancasila tidak akan bisa menggantikan agama. Pancasila hanya sebagai falsafah negara, tapi sekali lagi Pancasila tidak bertentangan dengan nilai agama, bahkan senafas di dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai agama. Ada ruh agama Islam yang dimasukkan di situ. Kalau kita kaji satu demi satu misalkan, dari 5 Pancasila mana yang bertentangan dengan agama Islam? Kan tidak ada. Terutama misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau dalam perspektif Islam selaras dengan ayat Al-Quran, misalkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah itu tempat bergantung. Allah ya tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Itu menunjukkan kehadapan kita bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa itu dalam perspektif Islam selaras dengan nilai tauhid yang diajarkan di dalam Islam. Selain itu, Lukman Rifai menjelaskan, Majelis Ulama Indonesia telah sepakat bahwa ideologi Pancasila sudah final. Baik Syamsul Bahrum maupun Lukman Rifai melihat bahwa nilai Pancasila saat ini masih mengakar dan tumbuh kuat dalam jiwa rakyat Indonesia. Meski demikian, perlu adanya perbaikan dalam penguatan fondasi nilai Pancasila masyarakat sebagai pengabdian kepada negara. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.